Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan, terutama kenikmatan iman Islam kita, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran tentang keimanan, tentang ilmu pengetahuan kita, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, sehingga kita berada di zaman yang begitu terang benderang saat ini. Sebelum saya memulai membuka tentang ajaran-ajaran atau kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam ajaran agama Kristen, maka saya akan mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudariku yang selalu menyupport kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudarinya satu sama lain, saling berpegang teguh, saling mengingatkan, dan saling memberi wawasan satu sama lainnya. Sebelum acara ini dimulai, atau saya ingin memberikan sedikit pengetahuan saya, siapa tahu bermanfaat bagi umat Islam, terutama yang berada di Indonesia atau saudara-saudara kita dimanapun yang mendengar video ini. Semoga mereka bisa memberikan perlindungan kepada saudara dan saudarinya dari kristenisasi atau dari pemurtatan oleh kaum-kaum kafir. Karena betapa banyaknya kristenisasi di negeri kita ini, terkadang kita tidak mengetahuinya apa yang pernah terjadi, apa yang telah dialami oleh saudara-saudara kita, ya kan? Sebelum saya membahas tentang ayat-ayat Alkitab atau kontradiksi Alkitab, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudariku yang telah menyupport saya, sehingga saya punya inspirasi untuk melindungi umat ini dari pemurtatan yang dilakukan oleh keyakinan dari tetangga kita, yaitu keyakinan yang bermerek kopi 3 in 1. Maaf saudara-saudara, saya memang begini orangnya, ya kan? Saya suka ketawa, bahkan ketika saya berbicara terasa lucu di hati saya, maka saya akan tertawa. Jadi mohon maaf, mungkin ada saudara dan saudariku yang kurang berkenan dengan cara tertawa saya ini, tapi inilah diri saya, ya kan? Saya lebih suka menjadi diri saya sendiri, seperti itu diri saya, seperti itulah yang saya akui, ya kan? Sebelum saya membawa apa yang ingin saya sampaikan ini, saya berpesan kepada saudara dan saudari saya, marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling tolong menolong ketika saudara-saudara kita mengalami kesusahan, mengalami musibah,
apapun itu bentuknya, jika kita mengetahuinya, marilah kita membantunya, ya kan. Jadi keyakinan suatu agama itu harus dilihat dari kitab sucinya. Jika kitab sucinya aja tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi bagaimana kaidah-kaidah mereka akan dipertontonkan kepada manusia atau akan diajarkan kepada manusia? Sementara banyak kaum muslimin dan muslimat sendiri, terutama yang awam, banyak yang tidak mengetahui bahwasanya pemurtatan itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Meskipun mereka pindah ke dalam agama Kristen, belum tentu mereka mendapatkan keselamatan. Bahkan justru malah sebaliknya, mereka akan mendapatkan api neraka, akan mendapatkan siksaan yang kejam. Dan itu pasti akan mereka rasakan, ya kan. Jadi untuk melindungi saudara dan saudari kita dari pemurtatan atau dari kristenisasi yang dilakukan kaum kafir, terutama kaum tetangga kita ya, itu yang Kopitorobika tadi. Jadi kebanyakan itu mereka berusaha berbagai cara untuk menambah atau memperbanyak jemaat mereka, sehingga mereka melakukan tipu-tipu daya atau mengiming-imingi manusia ini dengan kenikmatan dunia, terutama uang. Ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi di negeri kita ini kebanyakan ya karena Supermie, Indomie. Dan yang terakhir ya karena tadi money, ya kan. Jadi untuk membentengi umat ini dari sebuah pemurtatan atau kristenisasi, maka saya sarankan kepada saudara dan saudari kita, marilah kita dukung channel-channel Islam atau channel-channel kristologi yang banyak bertebaran di channel-channel atau di YouTube. Untuk itu saya hanya ingin menyampaikan satu tema malam ini, ya kan. Memang mungkin bagi mereka ini tidak berarti, tapi bagi kita kaum muslimin dan muslimat ini untuk membentengi saudara-saudara kita, ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau isi kitab umat Kristen itu sendiri seperti ini, bagaimana mereka ingin menjajakan tentang keimanan mereka, dan sekaligus kita melindungi saudara-saudari kita yang mana terutama bagi masyarakat awam yang kehidupannya serba kekurangan, serba kesulitan, maka itu akan sangat mudah bagi mereka untuk memurtadkan saudara dan saudari kita dari akidah Islam yang mereka pegang dari kecil, yang mereka pertahankan dari lahir, ya kan. Tapi karena kehidupan yang begitu susah, mereka harus menjual akidahnya. Di dalam sebuah kitab suci atau patokan hidup untuk suatu keagamaan, itu harus dilihat secara tekstual yang tertuang di dalam kitab sucinya. Benar atau tidaknya keyakinan seseorang itu, maka harus dicek dari kitab sucinya. Apabila kitab suci itu kontradiksi atau pelin-pelan, maka itu bisa terjadi.
bahwa kitab suci yang mereka pegang itu telah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, terkontaminasi oleh manusia yang mempunyai keinginan demi kenikmatan dunia. Pada malam ini saya akan mengupas Kejadian 6 ayat 19, di mana di situ dikatakan Allah berfirman, mereka diperintahkan untuk membawa sepasang dari setiap binatang yang jantan ataupun yang betina. Maka manusia itu diperintahkan untuk membawa sepasang dari setiap binatang yang mereka bawa atau mereka miliki, yaitu jantan dan betina. Di sini berarti manusia itu disuruh atau Allah itu menyuruh membawa manusia sepasang peliharaan atau binatang yang mereka miliki, ya kan? Ayat ini memang tidak begitu penting mungkin bagi mereka, tapi ini akan menambah wawasan kita betapa carut marutnya isi kitab mereka ini, ya kan? Bagaimana ini bisa disebut kitab suci? Apabila di satu ayat diperintahkan untuk membawa sepasang dari setiap binatang, jantan atau betina, tapi di ayat yang lain justru mengatakan yang sangat berbeda. Jadi Kejadian 6 ayat 19 ini sangat berbeda dengan Kejadian 7 ayat 2 sampai 3, ya kan? Di dalam Kejadian 7 ayat 2 sampai 3 itu dikatakan dia harus membawa 7 pasang dari setiap binatang yang mereka bawa atau mereka miliki. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ini penting. Ini bisa buat modal bagi kita ketika mereka ingin memurtadkan saudara-saudari kita, dan kita bisa saling mengingatkan, ya kan, bagaimana mereka ingin memurtadkan kaum muslimin sementara isi kitab mereka aja tidak bisa dipercaya, ya kan. Di dalam Kejadian 6 ayat 19 dan Kejadian 7 ayat 2 sampai 3 ini sangat kontradiksi sekali, ya kan. Di ayat 19 dikatakan harus membawa sepasang binatang. Sementara di Kejadian 7 ayat 2 atau ayat 3 justru Tuhan mereka menyuruh membawa 7 pasang. Dengan adanya kontradiksi ini sebagai bahan untuk kita, apalagi saudara-saudari kita yang ikut di grup-grup diskusi, ya kan, lintas agama atau lintas iman. Ini bisa sebagai atau argumen-argumen yang bisa kita ungkapkan ketika kita berdiskusi dengan kaum-kaum Kristen atau kaum-kaum kafir, ya. Tapi lebih enak kaum kafir lah, ya kan. Kita belak-belakan aja orangnya. Memang mereka kafir sih, ya kan. Nggak perlu kita tutupi. Sebenarnya kafir itu sebutan yang sangat, istilahnya apa ya, termasuk disebut kafir itu adalah bahasa yang halus gitu loh. Karena seseorang itu disebut kafir itu, orang itu berarti menutupi dirinya dari suatu kebenaran.
ya kan, mengcover sesuatu, kita menutupi sesuatu, ya kan. Dan pada ayat ini kita bisa sebagai pembuktian bahwasanya Alkitab mereka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Ya karena bagaimana mungkin kedua ayat ini bisa benar, sementara kedua ayat ini sungguh jauh berbeda, ya kan? Di satu sisi ayat ini mengatakan hanya disuruh membawa sepasang setiap binatang jantan atau betina, tetapi di ayat lain dia harus membawa 7 pasang binatang. Biasanya orang Kristen akan menjawab, kami tidak penting soal berapa binatang yang harus kami bawa, ya kan. Ini sudah kebiasaan apologetnya orang Kristen. Yang perlu kami imani itulah tentang penyalipan Yesus Kristus. Itu biasanya, ya kan. Tapi kita sangat mudah mematahkan dengan ayat ini. Cukup kita bertanya, di antara kedua ayat ini mana yang benar? Ya kan? Tidak mungkin kedua ayat ini benar semuanya. Itu sangat lucu, ya kan, kalau kedua ayat ini sangat benar semuanya. Satu disuruh bawa 1 pasang binatang, yang kedua disuruh bawa 7 pasang, ya kan. Begitu juga di ayat lain dikatakan, ya kan, di dalam Kejadian 11 ayat 11 kalau tidak salah, ya, itu dikatakan bahwa, bukan di Kejadian 11 ayat 11 ya, tapi di Kejadian 6 ayat 3 itu Tuhan mereka mengatakan bahwa manusia itu hanya dapat hidup selama 120 tahun, ya kan. Nah, ini Tuhan yang berfirman bahwa manusia itu hanya dapat hidup 120 tahun. Ini menurut Alkitab atau kitabnya orang Kristen. Tetapi di dalam Alkitab itu sendiri tercatat berbeda. Di dalam Kejadian 11 ayat 11 itu dinyatakan bahwa Sem dapat hidup selama 500 tahun. Ini sungguh aneh, ya kan? Bagaimana Tuhan nggak mengetahui tentang kehidupan manusia? Berapa umur manusia? Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan itu yang menciptakan manusia. Mau umurnya 120 tahun, mau 500 tahun, maka Tuhan itu akan mengetahuinya. Tuhan akan mengetahui bahwa umatnya itu paling tinggi umurnya berapa, ya kan? Karena kehidupan manusia itu sudah ditentukan, mau 500 tahun hidupnya atau 1000 tahun hidupnya, tentu Tuhan mengetahui itu. Jadi bagaimana ini disebut kitab suci? Kalau firman Tuhan aja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana Tuhan itu tidak mengetahui bagaimana bahwa manusia itu hidupnya cuma 120 tahun. Sementara ada manusia yang hidup sampai 500 tahun. Ini sungguh menggelikan sebenarnya. Iya kan? Tapi ya begitulah, ketika manusia ini hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka hati mereka akan dibutakan. Mereka akan hidup serampangan, halal, haram, hantam. Ini sudah ciri khas manusia yang mengejar dunia. Mereka tidak sanggup
mengoreksi isi kitab mereka sendiri, tapi mereka sibuk ingin mengoreksi kitab orang lain. Sementara mereka tidak mempunyai kaidah-kaidah ilmu tentang kitab orang lain. Kitab mereka sendiri yang hanya terjemahan aja mereka ingkari, mereka nggak memahaminya. Jadi bagaimana mungkin, ya kan? Dan ini pesan bagi saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Mungkin ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan apabila nantinya ada inspirasi-inspirasi saudara dan saudariku, maka silakan saudara dan saudariku nanti komen di kolom komentar ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tema-tema yang disampaikan oleh saudara dan saudariku akan saya angkat ya, terutama tentang fitnahan-fitnahan kaum kafir atau ilmu-ilmu cocokmologi kaum kafir yang ingin membenarkan ketuhanan Torabika mereka, keimanan Kopi 3-in-1 mereka yang ingin mencocokmologikan dengan Al-Quran. Silakan saudara-saudariku nanti beri komentar di komen ya. Insya Allah akan saya angkat, karena kita sama-sama saling belajar, terutama diri saya, karena saya ini baru hijrah, ingin mengenal Islam itu lebih dalam. Dan saya mohon maaf kepada saudara-saudariku atau yang sudah mendengar perdebatan saya di channel-channel Islam lainnya. Sebenarnya saya tidak pantas dianggap seorang ustadz ya, karena saya sendiri baru hijrah, baru ingin mengenal Islam, memperdalam Islam. Karena seorang ustadz itu mereka sudah berceramah ke sana kemari, dipanggil ke sana kemari ya kan. Sementara saya ini baru ingin mengenal, ingin memperdalam, ingin terutama memperbaiki akhlak. Ya mungkin selama ini saya hidup serampangan ya kan. Ya mungkin karena mereka tidak mengenali atau tidak mengetahui kehidupan pribadi saya, mereka anggap saya ini ustadz karena saya hadir di grup-grup debat lintas agama ya kan, atau lintas iman. Tapi tujuan utama saya bukan untuk itu. Saya mengikuti diskusi-diskusi itu hanya ingin menyumbang atau sumbangsi saya agar banyak kaum muslimin atau muslimat itu dibentengi iman mereka yang akan dimurtadkan oleh kaum-kaum kafir. Dengan menonton atau melihat YouTube atau channel-channel Islam, maka akan bertambah wawasan mereka ya kan. Dan doakan kepada saudara-saudari saya mohon doanya juga, semoga segala urusan saya dipermudahkan dalam mempelajari Islam ini lebih dalam ya kan. Karena terutama saya ingin memperdalam tentang membaca Al-Quran ya kan. Karena kehijrahan saya ini sungguh-sungguh nikmat yang luar biasa bagi saya, sehingga Allah masih memberikan saya kesempatan untuk mencari jalan yang sesungguhnya, mencari jati diri saya, untuk mengenali Allah itu seperti apa ya kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa, sehingga kita tidak lagi hidup serampangan seperti kaum-kaum jahiliyah atau kaum-kaum kafir ya kan.
kita kembali ke apa yang kita bahas malam ini, yaitu tentang Kejadian 6 ayat 19 dan Kejadian 7 ayat 2 atau 3, dan Kejadian 6 ayat 3 atau Kejadian 11 ayat 11, ya kan? Bagaimana mungkin firman Allah itu bisa salah, atau firman Tuhan mereka ini bisa salah, ya kan? Tuhan Alkitab mereka mengatakan bahwa manusia itu hanya akan dapat hidup atau bertahan hidup 1200 tahun. Sementara di kitab itu sendiri dikatakan bahwa Sem itu dapat hidup selama 500 tahun. Yaitu terjadi di Kejadian 11 ayat 11. Sementara di Kejadian 6 ayat 3 manusia dibilang Tuhan hanya hidup 120 tahun. Ya kan? Dan ini sungguh lucu sebenarnya. Tapi bagi manusia yang berakal sehat aja, ya kan. Dan ini untuk membentengi umat, agar umat itu lebih banyak pengetahuan, agar kita bisa saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan kepada saudara-saudari kita yang mungkin suatu saat atau saat ini ada yang ingin tersesat, hingga bisa diselamatkan dengan mengikuti channel-channel Islam yang ada, ya kan. Kembali kita kepada tema, yaitu tentang kontradiksi ayat Alkitab. Di dalam Tawarik 22 ayat 2 itu dikatakan bahwa Ahazia itu berumur 42 tahun menggantikan Raja Yoram, ya kan. Ini ada di 2 Tawarik 22 ayat 2 bahwa Ahazia itu berumur 42 tahun menggantikan Raja Yoram. Tapi yang paling lucu lagi, ya kan. Ini sungguh-sungguh lucu menurut saya, tapi ya saudara-saudariku. Karena gimana ya, saya mau ngatainnya gimana ya. Ya, Ahazia ini berumur 42 tahun menggantikan ya Raja Yoram, ya kan. Sementara Raja Yoram ini meninggal umurnya 40 tahun. Jadi masa anaknya lebih tua daripada bapaknya? Kan itu kira-kira, teman-teman. Kalau Ahazia ini anaknya Raja Yoram, berumur 42 tahun, menggantikan Raja Yoram, ya kan. Sementara Raja Yoram meninggal umur 40 tahun. Masa bapaknya yang 40 tahun ini melahirkan anaknya yang lebih tua dari bapaknya? Kan sangat lucu sebenarnya. Kitab mereka ini sebenarnya amburadul, ya kan. Saya katakan amburadul, ya. Karena saya berkata bukan berasumsi atau berdusta, ya kan. Saya berkata itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab mereka sendiri. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita sebenarnya, agar kita lebih teliti mendengarkan apa itu dogma-dogma gereja mereka, ya kan. Inilah contoh-contoh yang masih sedikit, ya. Insya Allah kalau kita diberi umur panjang, diberi kesehatan, saya akan mengangkat terus apa yang ada di kitab mereka tentang kontradiksi-kontradiksi yang seperti ini, insya Allah. Di dalam 2 Raja-Raja, ya kan, 2 Raja-Raja 8
ayat yang ke-26 itu ya kan. Itu sebenarnya versi yang benar. Ahazia berumur 22 tahun menggantikan Raja Yoram. Raja Yoram umur 15 tahun atau lebih muda, ya kan? Tapi lucunya di 2 Tawarik itu Ahazia berumur 42 tahun menggantikan Raja Yoram. Sementara ya Raja Yoram ini meninggal pada usia 40 tahun. Ini sungguh menggelikan. Ya kan? Jadi sebenarnya gimana ya mau kita katakan ya kan? Tapi karena mereka itu menutup hati mereka. Mereka tidak ingin mencari kebenaran yang hakiki. Ya mereka pura-pura buta aja dan pura-pura tuli. Ya kan? Sementara di dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, firman Tuhan bertahan selamanya. Ya kan? Tidak mungkin manusia punya anak lebih tua. Ya kan? Daripada bapaknya. Jadi kebenaran ini bisa kita teliti sebenarnya dari kitab mereka. Ini ayat Yesaya 40 ayat 8 ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu bertahan selama-lamanya, ya kan? Kata kitab mereka, ya kan? Bukan kata saya loh. Ini kata kitab mereka, ya kan? Tapi lucunya, bagaimana mungkin seorang ayah mempunyai anak lebih tua daripada ayahnya? Berarti firman Tuhan ini tidak bertahan selama-lamanya kalau begitu. Karena firman Tuhan ini pelin-pelan. Ini baru contoh-contoh yang begitu sedikit sebenarnya ya. Kejadian 6 ayat 19 berlawanan dengan Kejadian 7 ayat 2 sampai 3, ya kan? Kejadian 6 ayat 3 ini sangat jauh-jauh dengan dibandingkan Kejadian 11 ayat 11, ya kan? Begitu juga dengan Kejadian 9 ayat 29. Bagaimana mungkin Tuhan itu salah berfirman, manusia hidup hanya 1200 tahun, sementara Sem itu dapat hidup 500 tahun. Di Kejadian 9 ayat 29, Nuh itu hidup selama 950 tahun. Tetapi menurut Yesaya 40 ayat 8 itu dikatakan firman Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Bagaimana bertahan selama-lamanya kalau Tuhan aja bingung dengan ciptaannya sendiri, ya kan? Masa Tuhan salah? Masa Tuhan bingung dengan ciptaannya sendiri? Ini lucu sebenarnya, ya kan? Tapi ya mau gimana mau kita katakan, tapi itu adalah suatu yang penting perlu kita pelajari, bahwasannya sebenarnya kitab mereka itu tidak layak disebut sebagai kitab suci. Karena kitab suci itu tidak mungkin salah jika kitab suci itu belum dikontaminasi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika kitab suci itu belum dirubah-rubah oleh manusia, maka firman Allah itu akan murni, tidak akan pernah salah. Tapi jika kitab suci itu sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia, maka ya seperti ini. Ini salah satu contoh kecil aja bahwa yang mereka yakini atau orang-orang kopi Torabika ini, kopi Torabika 3-in-1 ini, betapa lucunya kitab mereka, ya kan? Masa kitab suci seperti ini, kan sangat lucu itu sebenarnya, ya kan?
Ada orang tua melahirkan anak lebih tua daripada bapaknya. Tuhannya tidak tahu tentang umur ciptaannya sendiri. Udah itu Tuhan memerintahkan di satu sisi A dikatakan Tuhan, di satu sisi J kata Tuhan. Nah ini sungguh luar biasa ini sebenarnya isi kitab mereka ini. Tapi bagi saya sih sebenarnya jika kita ingin berpikir secara akal sehat dan menggunakan akal logika kita, maka manusia itu tidak akan begitu tergelincir apabila manusia itu tidak mengejar dunia. Tapi ya apa boleh buat, hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan ilmu walaupun secuil, walaupun sedikit, untuk menyampaikan kepada manusia. Siapa tahu manusia itu ingin mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, maka dia akan berpikir, maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau berpikir menggunakan akal sehatnya. Ya, sebelum saya mengakhiri tentang tema kita malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyupport saya. Insya Allah semua ini berguna bagi manusia. Ilmu yang hanya setetes embun ini bisa dimanfaatkan oleh manusia lainnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah meng-share, like, atau men-subscribe channel-channel muslim lainnya. Dan jangan lupa kita saling membantu, membahu kepada saudara-saudari kita, ya kan? Dan insya Allah apabila channel saya ini disetujui oleh Google, mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita. Apapun hasilnya, apapun bentuknya itu, saya hanya ingin punya keinginan sih nggak terlalu muluk-muluk, ya kan. Saya bisa membentengi saudara-saudari saya dari pemurtatan dan kristenisasi. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan apabila channel ini berkembang dengan baik, insya Allah di dalam 3 tahun ke depannya channel ini, jika disetujui oleh Google, ya kan, maka hasil pendapatan channel ini akan disumbangkan kepada yatim piatu, kepada yayasan panti-panti jompo, ya kan. Ini hanya contoh kecil aja. Seandainya channel ini mendapat gaji 1.000 rupiah, ya kan, maka insya Allah yang 600 rupiah akan disumbangkan untuk yatim piatu, yayasan-yayasan panti-panti jompo. Karena tujuan saya membuat channel ini bukan untuk memperkaya diri, tidak. Karena insya Allah Allah telah memberikan rezeki kepada saya, ya kan. Tapi tujuan saya adalah yang terutama membentengi kaum muslimin dan muslimat dari pemurtatan dan kristenisasi. Yang kedua, channel ini bermanfaat sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yatim piatu yang ada di panti-panti, orang-orang tua jompo, ya kan. Karena kehadiran saya ini
untuk membantu atau menginspirasikan isi kepala saya ini agar bermanfaat bagi orang lain. Hanya itu bagi saya, ya kan. Karena insya Allah meskipun saya kerja serabutan, tapi alhamdulillah itu berkecukupan bagi saya. Channel ini ingin saya perkembangkan agar bermanfaat bagi umat lainnya. Hanya itu tujuan saya sih. Dan jika memang ada hasilnya, sumbangan itu bukan atas nama saya atau atas nama pribadi saya, bukan. Tapi sumbangan itu akan saya sumbangkan dengan nama, yaitu sumbangan dari kaum muslimin dan muslimat yang telah membesarkan channel YouTube saya ini. Siapapun itu orangnya, siapapun itu bentuk orangnya seperti apa, kita kan tidak tahu. Tapi saya ucapkan ribuan terima kasih dengan adanya Anda men-share, men-like atau men-subscribe channel ini. Secara tidak langsung Anda ikut andil dalam membantu saudara-saudari kita yang yatim piatu dan membantu orang tua-tua jompo yang berada di yayasan-yayasan di negeri kita ini. Itu tujuan utama saya memang. Tapi ya karena saya ini selama ini, gimana saya bilang ya, saya tak terlalu fokus selama ini tentang membentengi umat ini dari kristenisasi atau pemurtatan, ya kan. Tapi dengan kejadian kehidupan yang saya jalani, saya sangat-sangat miris melihat saudara-saudari saya yang hanya karena Indomie, karena Supermie, mereka menjual akidah mereka. Gara-gara uang mereka menjual akidah mereka. Apakah uang itu akan bertahan sampai ke akhirat? Tidak. Itu tidak sama sekali. Maka saya punya inspirasi ini. Tujuan saya tidak lain, hanya itu sih tujuan saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan segala urusan saya. Begitu juga urusan saudara dan saudari saya di luar sana yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah cepat memberi kesembuhan. Yang sedang ditimpa kesusahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat kesusahannya dan diberi kenikmatan. Saudara-saudari saya yang sedang ditimpa musibah dengan ditinggalkannya orang-orang yang dicintainya, semoga selalu tabah dalam menjalani hidup dan selalu mendoakan orang yang telah pergi atau yang telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya mohon doanya kepada kaum muslimin dan muslimat. Bantu doa saya agar orang tua yang telah melahirkan saya, Allah berikan hidayah supaya beliau kembali kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam, ya kan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang telah membantu mendoakan ibu saya nantinya. Dan saya sangat-sangat mohon bantuan doanya. Semoga ibu yang telah melahirkan saya kembali memeluk agama Islam. Amin ya robbal alamin. Dan semoga itu
beliau dibukakan pintu hatinya dan dilunakkan hatinya. Meskipun saya sudah sering mendoakan, sering menasihatinya, tapi hidayah itu hanyalah milik Allah. Kita hanya mampu berusaha dan berjuang. Mungkin perjuangan saya ini akan lebih mudah jika disertai dengan doa-doa saudara dan saudari saya, kaum muslimin dan muslimat. Karena begitu sedih sebenarnya ketika saya menyampaikan ini, ya kan. Tujuan saya bukan apa-apa sih. Siapa tahu di antara ribuan kaum muslimin yang telah mendoakan ibu saya, ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dilunakkan hatinya, dibukakan hatinya, dan diberi hidayah oleh Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini, dan besok kita akan angkat tema lain atau kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Alkitab orang Kristen. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan ribuan terima kasih bagi yang menyupport saya. Nantinya bagi mereka atau saudara-saudariku yang membesarkan channel ini untuk membantu kaum yatim piatu dan orang tua-tua jompo yang ada di yayasan. Dan insya Allah jika sudah mendapat izin channel ini nanti, maka setiap hasilnya akan saya sertakan pemberitahuan dari Google-nya, ya kan, agar kaum muslimin dan muslimat tidak berprasangka buruk terhadap saya nantinya, bahwa saya hanya omong kosong atau hanya ingin butuh memperkaya diri sendiri. Tidak. Maka setiap apapun hasilnya nanti akan saya unggah di YouTube saya, sehingga kaum muslimin dan muslimat tidak perlu curiga ataupun punya pikiran lain-lain. Demi Allah, tujuan saya ikhlas, dan itu sudah saya tanamkan di dalam hati saya. Dan juga jangan lupa dukung channel muslim lainnya, seperti channel yang sudah membesarkan atau memberi inspirasi kepada saya, yaitu channel Viral Indonesia, Penegak Islam, ya kan. Karena debat-debat saya hanya banyak di dua channel itu, ya kan. Meskipun saya ini hanya pemula, semoga itu bermanfaat bagi umat, melindungi umat dari pemurtadan atau dari kristenisasi, ya kan. Untuk malam ini saya kira cukup sampai di sini saudara-saudariku, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Terutama saya mohon doanya, semoga ibu yang telah melahirkan saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilembutkan hatinya sehingga dia kembali dalam keadaan Islam. Saya tidak bisa panjang lebar ya, karena mungkin masih ada keperluan untuk malam ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan saya, salam satu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam canda tawa dari saya. Bye bye.